Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Indah dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang getaran. Nah, berbicara tentang getaran dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya benda yang sedang bergetar. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita berbicara. Salah satu organ tubuh yang bergetar adalah pita suara. Jadi ketika di sekitar kita ada benda-benda yang ada suara yang terdengar, berarti disitulah ada sebuah benda yang sedang bergetar. Ya, nah tujuan pembelajaran kita kali ini pertama adalah kita akan berbicara tentang apa itu getaran, kemudian tahu istilah-istilah tentang getaran seperti periode, kemudian frekuensi, dan ya, kemudian apa itu amplitudo, dan kemudian yang ketiga adalah mencari besarnya periode dan frekuensi dari sebuah benda yang sedang bergetar. Nah, ini tujuannya kita bahas satu-satu. Nah, ini adalah contoh dari getaran sederhana sebuah benda. Yang pertama ini adalah getaran bandul sederhana. Jadi ini adalah sebuah bandul sederhana. Ya, bandul sederhana ini akan bergetar ke kiri dan ke kanan, ya, di bandul sederhana. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah sebuah pegas yang dia getarannya ke atas dan ke bawah seperti ini. Oke, nah, kalau kita definisikan apa itu getaran, getaran ini adalah kalau kita lihat dari kasat mata, getaran ini adalah gerakan bolak-balik. Gerakan bolak-balik melewati sebuah titik keseimbangan. Nah, mana titik keseimbangannya? Titik keseimbangan adalah titik di mana ketika bandul ini atau benda ini sedang diam atau tidak bergetar. Jadi dia di tengah-tengah dengan dia seimbang. Nah, jadi gerakan bolak-balik melewati titik keseimbangan itu disebut dengan getaran. Nah, ini istilah dari getaran. Nah, mungkin contoh dalam kehidupan sehari-hari banyak ya benda-benda yang bergetar. Nah, ini adalah istilah-istilah yang bisa kita temukan biasanya ketika kita mempelajari tentang getaran. Pertama adalah apa itu satu getaran? Jadi sebuah benda dikatakan sudah melakukan satu kali getaran penuh jika dia sudah bolak-balik satu kali. Jadi misalnya nih, awal posisi bandul adalah di titik A, kemudian dia sudah bergerak ke B, kemudian berayun ke C, kembali ke B, dan kembali posisinya ke A lagi. Jadi awalnya di A, ya kan, dia bergetar ke C, kemudian balik lagi ke A. Sehingga satu getaran penuh itu adalah gerakan dari posisi awal ya ke posisi yang lainnya, ke ujung yang lain, ke simpangan yang lain, kemudian balik lagi ke posisi awal dalam satu kali gitu kan ya, maka disebut dengan satu getaran. Kalau misalnya mulai dari C, berarti gerakan dari C ke B, ke A, ke B, ke C adalah satu getaran. Nah, kalau misalnya bandul hanya bergerak dari A ke C saja, itu disebut dengan setengah getaran. Kalau hanya bergerak dari A ke B saja, ya, berarti dari A ke B ini hanya seperempat getaran. Ya, seperti itu. Dari B ke C juga, dari B ke C itu hanya seperempat getaran. Dari A ke B ke A ke C berarti setengah getaran. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada istilah lain yang namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terbesar. Nah, simpangan terbesar itu adalah jarak dari posisi keseimbangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Nah, biasanya simpangan terbesar itu terjadi ketika sebuah benda bergetar pertama kali. Jadi kalau misalnya kayak kita main ayunan, ya ancang-ancang kita dari posisi keseimbangan itu disebut dengan amplitudo. Misalnya dari B, jarak B ke C, atau jarak B ke A, itu disebut dengan amplitudo. Gitu. Kemudian istilah lain adalah periode. Apa itu periode? Kalau periode itu pasti berkaitan dengan waktu, yaitu waktu untuk melakukan satu getaran penuh. Gitu ya. Jadi gerakan dari A ke C kembali ke A dengan ya itu waktunya berapa detik. Nah, itu disebut dengan periode getaran. Seperti itu. Kemudian istilah lain adalah frekuensi. Nah, kalau frekuensi pasti jumlah dengan ya. Nah, apa itu frekuensi? Yaitu jumlah getaran tiap detik. Jadi, dalam satu detik bandul ini bergetar berapa kali gitu. Dalam satu detik sebuah benda bergetar berapa kali. Semakin besar getarannya, biasanya suara yang dihasilkan akan semakin kencang kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi frekuensi ini satuannya dalam hertz, Hz ya. Ini singkatan dari hertz gitu ya. Kalau kalian pernah dengar misalnya frekuensi radio apa namanya?
frekuensi radio biasanya apa ya gitu ya, berapa hertz gitu kan ya, gitu. Kalau periode itu waktunya satuannya dalam second atau detik gitu. Amplitude atau simpangan dalam meter gitu ya, sesuai dengan apa namanya, besaran yang diukur. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini istilah-istilah dalam getaran. Kemudian ya judulnya. Lanjut kita ke, nah, cara mencari besarnya frekuensi dan periode. Jadi kan frekuensi dan periode itu kan adalah sebuah besaran ya. Besaran dalam fisika itu adalah suatu yang bisa diukur gitu. Nah, frekuensi dari getaran sebuah benda bisa kita cari dengan menggunakan persamaan ini. F frekuensi sama dengan N per T, ya N itu adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sebuah benda dalam kurun waktu tertentu. T ini adalah waktu yang digunakan untuk melakukan N kali getaran ini, gitu. Nah, F adalah frekuensi, satunya Hertz, Hz, biasanya disingkat Hz. Kemudian untuk mencari periode waktu untuk satu getaran penuh adalah T per N, jadi kebalikannya. Kalau frekuensi N per T, jumlah dibagi waktu selama melakukan N kali getaran, kalau T adalah waktu T per N, jadi tinggal dibalik gitu. Seperti itu ya. Nah, nantinya dari persamaan ini kita bisa langsung mencari hubungan antara frekuensi dengan periode. Karena kan ini berkebalikan ya antara frekuensi dan periode. Maka kita bisa menuliskan T itu sama dengan 1 per F. Atau kebalikannya, F sama dengan 1 per T. Kayak gitu. Nah, coba untuk lebih apa namanya, memahami kita coba Binder kasih contoh soal. Oke, ini perhatikan gambar. Jadi ini ada sebuah bandul yang sedang berayun ya, dari A ke O ke B. Nah, nanti bolak-balik lagi gitu kan ya. Nah, perhatikan gambar, jika bandul berayun dari A ke B dalam waktu 1/4 detik, jadi gerakan dari A ke B itu 1/4 detik, maka tentukanlah periode dan frekuensi dari getaran bandul tersebut. Oke, jadi kita identifikasi dulu, bandul ini melakukan berapa kali getaran sih, gitu kan ya. Dari A ke B, lihat ya, dari gerakan dari A ke B ini, jadi bandul ini kalau bergerak dari A ke B berarti kan dia belum satu getaran penuh ya, ini baru setengah, karena yang namanya satu getaran penuh kan dari A ke B kembali ke A. Jadi kalau hanya A ke B, itu berarti jumlah getarannya adalah setengah getaran, kayak gitu. Jadi hanya setengah getaran. Nah, bandul melakukan setengah getaran dalam waktu 1/4 detik. Berarti T-nya, T kecilnya adalah 1/4 detik. Jadi bedakan antara T kecil dengan T besar. T besar tadi untuk periode ya, T kecil ini untuk waktu selama melakukan N kali getaran, kayak gitu. Nah, berarti dari soal ini kita sudah identifikasi bahwa jumlah getaran yang dilakukan bandul adalah setengah getaran. Waktu untuk melakukan setengah kali getaran ini adalah 1/4 detik. Maka kita bisa mencari frekuensinya dan periodenya dengan memasukkan ke dalam rumus ini. Oke. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita masukkan N-nya adalah setengah, ya kan? Kemudian T-nya adalah 1/4. Setengah dibagi 1/4, kan ya? Nah, caranya adalah penyebutnya kita jadikan bentuk ini sebagai perkalian, tapi penyebutnya pembaginya dibalik gitu kan ya. Jadi setengah kali 4/1, hasilnya adalah 2 Hz. Nah, kemudian untuk mencari periode, kebalikannya T per N. Tinggal 1/4 dibagi setengah, sehingga sama dengan 1/4 kali 2/1, ini kita balik ya, menjadi bentuk perkalian, maka waktu untuk melakukan satu getaran adalah setengah detik. Kayak gitu ya. Sebenarnya bisa dilogika ya, kalau setengah getaran 1/4 detik, berarti satu getarannya kan pasti 2 kali lipat, yaitu setengah detik, kayak gitu. Oke, itu contoh yang pertama. Benar, kasih lagi satu lagi ya, contoh yang kedua. Nih, contoh yang kedua adalah sayap lebah bergetar 100 kali. Berarti N-nya adalah 100 getaran. Kemudian waktu yang diperlukan untuk melakukan 100 getaran adalah berapa detik itu? Waktu untuk melakukan setengah getaran adalah 4 detik. Berapakah frekuensinya? Berarti N per T 100 per 4. 25. Nah, periodenya tinggal dibalik 4 per 100. Per 25 atau 0,04. Kayak gitu. Oke, itu mungkin ya contoh yang bisa Binder sampaikan. Nanti silakan dibaca lagi materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.